warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhkira wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Para hadirin, para pemirsa yang mengikuti dalam channel dakwah ini, sekarang kita akan membahas tentang masalah salat. Ini bertepatan dengan rukun-rukunnya salat. Jadi perbuatan yang kita lakukan di dalam salat itu terbagi menjadi 3 bagian. Jadi perbuatan salat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rukun. Nah, ini rukun ini tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan, maka harus melakukan kembali kepada rukun yang ditinggalkan. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nomor 2 adalah sunnah ab'ad. Ini sunnah ab'ad. Ini adalah jika kita meninggalkan sunnah ab'ad tersebut, maka kita tidak usah kembali kepada sunnah tersebut. Tidak usah kembali kepada sunnah ab'ad yang kita tinggalkan. Kita ganti dengan sujud sahwi. Yang nomor 3 adalah sunnah hayat. Sunnah hayat ini sunnah yang jika kita meninggalkannya, ini tidak usah kembali kepada sunnah tersebut, dan juga kita nggak usah menggantinya dengan sujud sahwi. Langsung saja, sekarang kita akan membahas tentang perbuatan salat yang pertama, yaitu berupa rukun. Faslun arkanus salati 17. Jadi rukunnya salat ini ada 17. Rukunnya salat ini ada 17. Ini sebagaimana dalam beberapa kitab ada 17. Mungkin di dalam kitab-kitab yang lain ada 14 atau 13. Cuman tumaknina tidak dihitung rukun. Akan tetapi yang 17 ini tumaknina dihitung sebagai rukun. Tapi kalau yang mengatakan 13 atau 14 itu tumaknina tidak dianggap rukun, akan tetapi hay'ah tabi ahlil arkan. Ini suatu perbuatan yang mengikuti kepada rukun. Tapi khilafnya ini khilaf lafzi, hanya ucapan, hanya segi bahasa, hanya segi ucapan perbedaan pendapat ini. Walaupun ada yang mengatakan tumaknina itu rukun atau tidak, tetap wajib dilakukan. Nah, rukunnya sholat yang pertama adalah niat. Niat di dalam sholat ini wajib, karena untuk membedakan niat sholat zuhur dengan sholat asar beda. Niat sholat duha dengan sholat isya beda. Makanya yang membedakan suatu sholat adalah niatnya. Yang pertama adalah niat. Niat niku tempatnya di hati. Tidak cukup kita mengucapkan niat itu hanya di dalam lesan. Seperti kita mengucapkan sebelum sholat, biasanya orang-orang usalli fardal asri, usalli fardal maghribi, 3 raka'atin, mustaqbilal kiblati, ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Itu adalah bukan niat, tetapi hal itu sunnah diucapkan karena untuk membantu hati kita untuk melakukan niat ketika takbiratul ihram.
Dan ucapan usolli fardhul maghrib ini adalah bukan niat, sanes niat. Ini jarine wong Jawa duduk niat, bukan niat. Nggih, enggak cukup tiang niku atau orang itu ketika sholat mengucapkan usolli fardhul maghribi 3 raka'atin makmuman atau imaman lillahi ta'ala, kemudian ketika Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram dia tidak ada kerentek niat di dalam hatinya, maka sholatnya tidak sah. Dan niat ini harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya, harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Sekira niat itu ada sisi niat, ada kerentek niat di dalam hati, sholat zuhur sudah cukup. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, ketika itu di dalam hatinya menghadirkan, mengerentekno, katanya orang Jawa itu ngerentekno sholat zuhur atau sholat asar atau sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh, sudah cukup. Niat tersebut sudah cukup. Ya, tapi jangan sampai was-was, jangan sampai kita itu ketika takbir was-was, itu juga tidak baik. Was-was tersebut sampai kenemenen oleh was-was, itu juga tidak baik. Ya, jadi untuk sholat fardu, ya, kalau memang niat sholat fardu, maka harus mengerentekno sholat, terus takyin, ya, iki sholat zuhur atau asar, usolli fardhu zuhri. Jadi kalau memang sholatnya niku sholat fardu, di hati ini kudu ono kentek ke fardu zuhur, harus ada niat fardu zuhur. Ta'yin, jadi ta'yin usolli fardhu zuhri, ya, di hatinya ada niat sholat fardhu zuhri. Kalau memang sholatnya itu sholat sunnah, ya cukup, ya, niat sholat duha, walaupun nggak usah bilang sunnatan apa-apa, usolli duha sunnatan atau apa-apa, usolli sunnatud duha. Masalah niat rakaataini dalam sholat fardu 4 rakaat itu tidak wajib dikerentekan, tidak wajib diucapkan di dalam sholat. Cuman umpama seseorang tersebut salah di dalam mengucapkan adadur rakaat, maka ini dharrah, kan membahayakan sholat, ya. Maksudnya membahayakan sholat. Jadi niat tersebut bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat tersebut bersamaan dengan takbiratul ihram, itu adalah rukunnya sholat. Nomor 2, yang nomor 2 adalah takbiratul ihram. Rukunnya sholat yang nomor 2 adalah takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Ya, ini mengucapkan Allahu Akbar ketika sholat. Kenapa takbiratul ihram itu dinamakan takbiratul ihram? Karena menjadi sebab haramnya sesuatu yang tadi halal menjadi haram ketika takbiratul ihram. Ya, sesuatu yang tadinya halal ketika takbiratul ihram menjadi haram. Maka dari itu takbiratul ihram dinamakan takbiratul ihram karena menyebabkan keharamannya sesuatu yang tadinya itu halal. Seperti makan tadinya halal sebelum takbiratul ihram. Karena ketika takbiratul ihram, maka makan tersebut dihukumi haram. Berbicara ketika takbiratul ihram, berbicara sebelum takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, maka haram hukumnya, ya. Jadi takbiratul ihram termasuk salah satu dari rukunnya salat yang nomor 2, yaitu orang yang salat mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Harus menggunakan lafaz Allah dan juga menggunakan lafaz akbar. Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan Ar-Rahman Akbar, Ar-Rahim Akbar. Tidak boleh. Harus menggunakan lafaz jalalah, yaitu berupa lafaz Allah dan juga akbar, ya, dan juga akbar. Dan harus sambung.
antara lafaz Allah dengan akbar harus sambung, tidak boleh dipisah dengan sesuatu atau dipisah dengan diam. Ya. Jadi Allah diam, terus akbar, ini tidak sah. Harus sambung. Umpama dipisah dengan sifat gak apa-apa. Seperti Allahur Rahimu akbar, tidak masalah. Allahur Rahimu akbar, tidak masalah. Atau Allahur Rahmanur Rahimu akbar. Mboten napa-napa. Mboten apa? Mboten napa-napa. Tapi kalau dipisah dengan dan juga mboten napa-napa malih kalau memang lafaz akbarnya itu diberi alif lam. Allahul akbar. Mboten masalah. Jadi mboten takbiratul ihram, intinya takbiratul ihram harus menggunakan lafaz jalalah dan juga menggunakan lafaz akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi Allah, nah ini sunnahnya gini, Allahu akbar. Nah, jempolan ini nganceri lurus dengan daun telinga yang bawah ini. Allahu akbar. Ya. Allahu akbar gitu. Ya. Ya, menggunakan lafaz Allah dan juga menggunakan lafaz akbar, dan boleh dipisah dengan lafaz sifatnya Allah berupa lafaz Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Allahur Rahim akbar. Allahur Rahmanur Rahim akbar. Mboten napa-napa. Atau juga mboten napa-napa malih lafaz akbarnya itu diberi alif lam. Jadi Allahul akbar. Yang tidak boleh sing mboten angsal kalau memang antara lafaz Allah nggih. Lafaz Allah dengan lafaz akbar dipisah dengan dhamir fasal. Allahu huwa akbar. Allahu huwa akbar. Allahu huwa akbar. Sebagian orang-orang banyak sekali ketika takbiratul ihram baknya lafaz akbar ini dipanjangkan. Allah, jadi ketika mengucapkan akbar ini tidak boleh. Ini bisa merubah makna. Mboten angsal. Nanti itu bisa merubah makna, baknya itu pendek. Terus tidak boleh lagi memanjangkan haknya lafaz jalalah. Memanjangkan haknya lafaz apa Allah. Dalam artian Allahu akbar. Ini juga mboten angsal. Soale napa niku menambah wawu mati setelah lafaz jalalah niki mboten angsal. Jadi takbirnya nanti tidak sah. Atau menambah wawu yang hidup di antara lafaz Allah dengan akbar. Ini banyak sekali orang-orang salat di masjid-masjid, bahkan ketika azan mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Niki mboten. Mau takbir kaya ngoten, Allahu akbar. Mboten angsal. Mboten sah takbiratul ihram. Makanya kudu dipasno Allahu akbar. Yani Allahu akbar. Allahu akbar. Lha ngoten. Utawa Allahur Rahimu akbar. Allahur Rahmanur Rahimu akbar. Allahul akbar. Niku sing mboten napa-napa. Nggih. Sing mboten angsal Allahu huwa akbar. Utawa lafaz Allah diganti lafaz Ar-Rahimu akbar. Utawa lafaz Allah diganti dengan Ar-Rahmanu akbar. Mesti mboten angsal. Harus menggunakan lafaz Allah. Ya. Wa yutarjimu al-ajiz wa la ya'dilu li dzikrin akhar. Ini harus menggunakan bahasa Arab. Takbiratul ihram harus menggunakan bahasa Arab. Tapi jika orang tersebut tidak mampu untuk mengucapkan bahasa Arab takbiratul ihramnya, nggih, maka boleh diterjemahkan dengan bahasa apa saja. Nggih. Apa kayak dibaca bahasa Madura contohnya. Allah rajo. Bahasa Madura. Aku gak paham bahasa Madura, cuma ya di nek sekonek itu ya. Nek sekonek bahasa Madura Allah raja. Lek pancene gak iso bahasa Arab, tapi lek memungkinkan belajar ya belajar dhisik, nggih. Belajar dhisik, wajib belajar
mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa Arab. Oke. Jadi niku takbiratul ihram harus menggunakan lafaz akbar, tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Allahu afdal masalan. Allahu napa malih diganti dengan lafaz-lafaz yang lain. Mungkin wonten syarat-syarate. Syarat-syarate takbiratul ihram niku. Rukun-rukun yang rukunnya salat yang nomor 3, al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Ini berdiri bagi orang yang mampu di dalam salat fardu. Ingat, berdiri bagi orang yang mampu di dalam salat fardu. Kalau salat sunnah ini tidak apa-apa walaupun tidak berdiri. Salat duha dengan duduk walaupun dia mampu untuk berdiri, monggo, tafadhol, terserah. Ya. Salat tahajud, salat witir, salat tarawih dia dengan duduk padahal dia mampu dengan berdiri, monggo, angsal, terserah. Cuman mungkin lek ganjarane salat dengan duduk padahal dia mampu untuk berdiri, ganjarane separuh salat, separuh ganjarane orang yang salat dengan berdiri. Nggih, angsal salat dengan lungguh dalam sholat sunnah. Tapi kalau dalam sholat fardu, selama dia mampu untuk melakukan untuk berdiri, maka wajib dia berdiri untuk melakukan sholat fardu. Umpama ada orang sholat di rakaat pertama dia mampu untuk berdiri. Di rakaat pertama dia mampu untuk berdiri. Maka gimana? Maka dia di rakaat kedua tidak mampu untuk berdiri. Setelah dari sujud yang kedua tidak mampu untuk berdiri, ya tidak apa-apa. Berarti rakaat pertama mampu berdiri, rakaat selanjutnya dengan duduk kalau memang dia tidak mampu. Ya. Kalau dia merasa mampu ketika duduk, kalau dia merasa mampu untuk berdiri ya harus berdiri. Ya. Atau ketika dalam keadaan berdiri, kok dia merasa tidak kuat untuk berdiri, ya, maka dia boleh untuk duduk, ya, duduknya terserah. Boleh duduk itu dengan duduk silo, ya, boleh duduknya itu dengan duduk iftirash, yakni duduk seperti tahiyat awal. Ini yang lebih utama, duduk dengan tahiyatul awal, seperti tahiyat awal tersebut. Umpama tidak bisa duduk tahiyat awal, ya duduk dengan silo gampang. Duduk karo silo itu gampang. Ya, tentunya bagi orang-orang yang sudah sepuh, yang tua-tua, kalau tahiyat awal itu tidak bisa duduknya, atau tahiyat akhir juga tidak bisa duduk seperti itu karena sikile linu masalan. Umpama sikile iku linu, gak kena gawe lungguh tahiyat awal, gak kena gawe lungguh tahiyat akhir, umpama ya boleh duduk dengan silo. Ya, jadi tidak usah maksa-maksa nganggo tahiyat awal, tahiyat akhir, ya duduk dengan silo cek enak. Lunggune cek kena. Nggih. Lunggune cek kena. Jadi boleh bagi orang-orang yang bisa untuk duduk tahiyat awal, duduk seperti tahiyat akhir, boleh duduknya dengan tarobuk atau duduk silo. Ya, salat yang nomor 3 ini berdiri di dalam salat fardu. Ya. Salat nazar salat ini juga wajib berdiri. Salat fardu kifayah, contohnya salat sing fardu kifayah niki wajib berdiri. Umpama yang niku mboten mampu untuk berdiri, maka wajib dia duduk, salatnya dengan duduk. Fa illam yaqdir, jika dia tidak mampu untuk duduk, salat dengan duduk tidak mampu, maka sholatnya wajib dengan tidur miring. Ya apa turu miring? Turu miring ya kaya turune ndekek mayit iku, kepalae sirahe niku wonten ndek lor, nggih, miring, lambung sing tengen iki wonten ndek ngisor, nemplek nang bumi, nemplek nang lemah, nemplek nang tekel, nemplek nang sembayangan, nemplek nang musala. Kali ngadep ngilen, nggih, wa istaqbilu al-qiblata bi muqaddami badanihi wujuban, wajib awak iki ngadep kiblat. Wajib awak ini ngadep kiblat.
Madhep kiblat. Karena yang dalam sholat itu yang wajib menghadap kiblat ini dadai. Ya, untuk wajah niki sunnah, menghadap kiblat itu tidak wajib. Umpama dia sholat sampai noleh ini gak apa-apa. Ya, tidak batal sholat selama dadanya itu tidak noleh. Tapi lek sing noleh iki dodoi, ya ini membatalkan sholat. Ya, cuman kalau ada orang sholat iku noleh biasanya sholatnya gak khusyuk. Sholatnya itu tidak khusyuk. Dan juga ada ancaman dari Allah akan berpaling dari orang yang sholat ketika sholat tersebut orang yang sholat tersebut menoleh ketika sholat. Ya, ini. Noleh ping telu, wis Allah berpaling dari dia. Ya. Allah juga berpaling dari dia. Nah, kita secara akal saja. Nggih. Ngangge akal mawon. Umpami jenengan iki madhep dhateng gurune panjenengan. Sampean sedaya, sampean semua ini menghadap kepada guru sampean atau kepada ulama, kepada para habaib, kepada para kiai umpama, kaya ngoten. Lho ketika sampean menghadap kepada beliau-beliau, wajah sampean iki noleh-noleh ngeten. Niki mboten sopan. Ini ndak sopan seperti itu. Sama ulama-ulama menghadap kepada ulama, ini wajahnya noleh ke kanan ke kiri. Niki mboten sopan. Apa maning sampai ngadep nang Gusti Allah, wajahnya noleh-noleh. Malah harus lebih khusyuk menghadap kepada Allah ini lebih khusyuk, lebih merunduk daripada kita nih menghadap kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para habaib. Ya. Nah, ini tidak sopan. Menunjukkan kalau menghadap orang beliau-beliau para ulama, para habaib, para kiai itu tidak sopan apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umpama kok ketika sholat ngidu, ini maka hukumnya ngidu, tapi tidak boleh ngidu itu ke kanan. Kalau memang ngidu meludah, lek bahasa Indonesia lek jare wong Jawa ngidu, tapi lek bahasa Indonesia itu meludah. Meludah itu paling baiknya itu ke arah afdolnya ke arah kiri. Ya, kalau memang meludahnya itu tidak di dalam masjid. Umpama meludahnya itu di masjid, ketika sholat dia ingin meludah, tidak harus meludah, mengeluarkan riak masalah. Umpama kalau nggak bisa mengeluarkan riaknya, nggak bisa baca Fatihah, ya meludahnya jangan ke lantai masjid, ludahilah ke baju sampean, ke surban sampean atau ke saku sampean. Jangan sampai meludah ke masjid. Ini hukumnya haram meludah mengotori masjid. Jadi kalau memang orang tersebut tidak mampu untuk berdiri ketika sholat, maka dia wajib sholat dengan tidur miring, seperti tidurnya orang yang meninggal menghadap kepalanya di utara, wajahnya ini menghadap badannya ini menghadap ke kiblat. Kalau memang tidur miring tidak bisa, wis lorone iki wis nemen, ya turun rumah, tidur dengan terlentang, ya. Tidur dengan terlentang, kepalanya berada di timur, terus kepalanya ini ditaruh kasih bantal, sekira wajahnya bisa menghadap kiblat. Sekira wajahnya bisa menghadap kiblat. Ya. Lu sudah bisa. Kalau memang sujudnya gimana, rukuknya gimana? Ya rukuknya dengan isyarah dengan kepalanya aja. Kalau rukuk mendingkluk, kalau sujud lebih ndingkluk maneng. Lek gak mampu salat karo turu miring ndak iso, salat karo ngadeg ndak iso. Salat karo turu miring gak iso. Salat karo turu meluma yo ndak iso. Ya apa? Wis salat nang atine. Rukune salat iki dikerentekno nang jero atine. Nggih. Rukun salat ini dikerentekkan artinya di hati ini. Kalau memang tidak bisa, ya, wis tidak iso, sholat mbek ngadeg iso.
Salat ambek turu ronggo gak iso. Salat ambek turu miring gak iso. Salat ambek turu melumah ndak iso, ndak bisa. Ngelakokno rukune salat ana ndek atine, ngrentekno rukune salat ana ndek atine yo gak iso pisan. Yo disolati wis lek ngono. Ya. Ya disolati wis mati, ngrentekno salate gak iso. Menawa wis mati berarti, wis disolati, nggih. Wala tasqutus sholatu anhu madama aqluhu tsabitan. Jadi salat itu tidak akan gugur, nggih, tidak akan gugur selama akalnya itu masih ada, masih sehat, walaupun jiwa raganya ini sakit, tapi akalnya masih sehat, niki tetap wajib melakukan salat, nggih. Dan tidak ada iadah, tidak wajib baleni salate. Umpama wong salat tidak mampu untuk berdiri, salat ambek lungguh, tidak bisa salat ambek duduk, salat dengan tidur miring, tidak bisa salat dengan tidur miring, melumah, gak bisa melumah, wis nglakokno salat ana ndek jero atine. Iku tidak wajib baleni salate. Soalnya tidak mampu dan juga tidak mengurangi pahalanya salat. Ya. Dan juga tidak mengurangi pahalanya salat. Sama aja pahalanya dengan orang-orang yang sholat berdiri, yang sholat sempurna. Loh, tadi kan keterangannya ada yang mengatakan bahwasanya keterangan tadi orang yang sholat duduk pahalanya separuhnya orang yang sholat berdiri. Itu kalau mampu untuk berdiri di dalam sholat sunnah. Mampu sholat berdiri di dalam sholat sunnah, tapi dia tidak mau berdiri malah sholat dengan duduk. Nah ini, maka pahalanya separuhnya orang yang sholat dengan berdiri. Pahalanya orang sholat dengan duduk nih. Ini mengenai rukun-rukunnya sholat. Rukun-rukunnya sholat. Jadi sudah kita terangkan 3. Pertama adalah niat. Nomor 2 adalah takbiratul ihram. Nomor 3 adalah berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan dalam insyaallah kita akan lanjutkan di dalam pertemuan yang akan datang. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Mau tanya, apakah wajib tekan dalam hati lafaz imaman atau makmuman dalam takbiratul ihram ketika berjamaah? Kalau ngrentekno ya wajib, ya, supaya ono bedane antara imaman ambek makmuman.